Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi qudumi syahr syami Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrika wal khatib bima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta-pendusta agama? Kalimat ini menghardik hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengaku dirinya bertuhankan Allah, dinul Islam, tapi Allah memberitahukan kepada hambanya, tahukah kamu siapa orang-orang pendusta agama? Tanpa disadari, suka atau tidak suka, kalau kita termasuk dalam golongan pendusta agama, sekalipun dia rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ciri-ciri pendusta agama, maka kita harus waspada. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, dia tidak pernah mengasihi anak yatim, selalu menghardik anak yatim, membentak anak yatim, uang anak yatim dimakan. Itulah pendusta agama. Yang lebih bahaya lagi, apalagi ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, tanpa kita sadari, suka atau tidak suka, apakah kita termasuk golongan pendusta agama yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam firman Allah yang lain, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu tidak pernah memberi nafkah, memberi makan orang fakir miskin, tidak pernah membantu. Padahal dalam ibadah Ramadan, kesosialannya sangat Allah tonjolkan, di mana kita melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya menahan hawa nafsu dan menahan lapar. Itulah yang dialami oleh orang fakir miskin, yang pada saat dia makan sekali, untuk makan yang kedua kali dia tidak mempunyai dana untuk membeli makanan. Itu yang kita rasakan. Nah, apabila kita masuk dalam kategori golongan orang pendusta agama, yaitu bagaimana? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, waspadailah ini. Jika di rumah kita ada makanan yang berkecukupan, kemudian kita tidak habis untuk memakannya, kemudian kita taruh makanan tersebut, apakah itu di lemari es atau di tempat penyimpanan yang aman, sampai besok, tiba-tiba besoknya itu makanan tidak bisa dimakan alias basi, itulah Anda termasuk golongan pendusta agama. Kenapa demikian?
Karena kita tidak ketahui bahwa di sekitar rumah kita ada orang fakir miskin yang dia buka puasa, yang dia setiap harinya masih kekurangan makanan, kita membuang-buang makanan dengan basi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah pendusta agama. Kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita sudah mendustakan ayat Allah, duribat alaihimu dzillatu ainama sukifu, akan ditimpa kamu suatu musibah dan malapetaka. Karena apa? Yakfuruna bi ayatillah. Kamu mendustakan agama, ayat-ayat Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita? Jika kamu memasak, ibaratnya memasak sayur atau memasak kuah, banyakkan kuahnya. Untuk apa? Engkau bagikan kepada tetangga-tetangga kamu. Itu ajaran yang baik bagi Rasulullah. Untuk kita yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak makanan enak-enak, makanan lezat-lezat, kita tidak habis untuk memakannya, kita taruh di lemari es sehingga makanan itu basi, sedangkan tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita, ada yang kelaparan, ada yang kekurangan. Tanpa kita sadari, kita termasuk golongan pendusta agama. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu enggak pernah memberi makan fakir miskin. Maka daripada itu, setelah kita ibadah puasa merasa menahan laparnya sama fakir miskin. Bagaimana fakir miskin menahan lapar akibat dia tidak punya uang? Itulah setelah kita berpuasa, maka setelah itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi, yaitu zakat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, serta komen. Sampai ketemu kembali di konten Buya Helmi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.